Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ningsih. Sekarang saya semester 6 dari STES Islamic Village, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan konsumsi yang dilarang Islam dari segi produk maupun perilaku berlebihan atau pemborosan. Di sini saya memenuhi tugas etika bisnis syariah. Jadi, dalam norma Islam, untuk memenuhi kebutuhan manusia secara hierarki meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Islam mengajarkan agar manusia itu dapat bertindak di tengah-tengah, atau modernity dan sederhana, simplicity. Banyak norma-norma yang penting yang berkaitan dengan larangan dalam konsumsi, diantaranya israf dan tabdzir, yang juga berkaitan dengan anjuran berinfak. Ini ada di Quran Surat At-Tolak ayat 7. Ada 5 prinsip perintah Islam mengenai konsumsi. Yang pertama, keadilan. Tentunya dalam berkonsumsi, maupun itu makanan, maupun kita dalam membeli pakaian atau hal lainnya, tentunya kita harus mempunyai prinsip keadilan. Karena kita kalau lagi makan, kita harus adil terhadap sesama. Misalkan dalam keluarga, kita harus adil untuk membagi makanan, seperti itu, tidak boleh serakah juga. Dan pakaian juga seperti itu. Dan yang kedua ada kebersihan. Jadi kalau dalam berkonsumsi, terutama untuk makanan, tentunya kita harus selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kesederhanaan. Tentunya Allah itu sangat menyukai seseorang yang tidak bermewah-mewah, karena sederhana adalah sifat yang sangat baik. Dan kemurahan hati. Tentunya sebagai manusia kita harus mempunyai kemurahan hati dalam berkonsumsi. Dan juga yang kelima ada moralitas. Kegiatan konsumsi dalam Islam yang pertama, tidak boleh berlebih-lebihan. Maksudnya, kita di sini tuh dilarang untuk berlebih-lebihan. Yang berarti kita itu sebaiknya melakukan konsumsi itu seperlunya saja. Ada di surat Al-A'raf ayat 31. Karena berdasarkan ayat inilah sikap kita tuh bakal mengurangi kemubaziran, sifat sok pamer, mengkonsumsi barang-barang yang tidak perlu. Dalam bahasa ekonomi, perilaku konsumsi Islam yang tidak berlebihan. Maka pola konsumsi Islam lebih didorong oleh fakta kebutuhan, needs, daripada keinginan atau wants. Kebutuhan tidak terbatas pada kebutuhan pribadi atau keluarga, tetapi juga kebutuhan sesama manusia yang dekat dengan kita. Sebagaimana sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak termasuk seorang mukmin apabila dia kenyang sedangkan tetangga di sampingnya dibiarkan lapar, padahal dia mengetahui. Jadi di sabda Nabi ini kita diajarkan untuk selalu memperhatikan sekeliling kita. Jangan sampai kita dalam bersosial itu kita tidak peduli dengan satu sama lain. Kita juga harus memperhatikan apakah tetangga kita sudah makan atau belum. Seperti itu. Yang kedua, ada mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Konsumsi seorang muslim itu sangatlah dibatasi, ya kan, pada barang-barang yang halal tentunya. Dan juga thayyib terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Tidak ada permintaan terhadap barang haram, tentunya. Barang yang sudah dinyatakan haram untuk dikonsumsi otomatis tidak lagi memiliki nilai ekonomi, karena itu tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang halal tidak dapat dikonsumsi sebanyak yang diinginkan. Harus dibatasi dan secukupnya. Jadi kalau kita dalam berkonsumsi pun kita harus mengetahui kebutuhan dan keinginan gitu. Jadi sebaiknya kita membeli sesuatu itu sesuai dengan keperluan, bukan keinginan kita. Demi menghindari apa? Menghindari kemewahan, berlebih-lebihan, dan kemubaziran. Misal kita beli makanan, kita dalam hati tuh
pengen banget beli makanan ini, tapi sebenarnya perut kita itu nggak bakal bisa makan sebanyak itu, yang akhirnya apa? Mubazir. Terus juga Islam mengajarkan manusia selama hidupnya itu akan mengalami tahapan dalam kehidupannya, yaitu dunia dan akhirat. Jadi nilai konsumsi yang diberikan seseorang juga harus sesuai dengan tahapan tersebut, yaitu konsumsi untuk dunia dan akhirat. Seperti itu. Jadi maka setiap muslim haruslah berhati-hati dalam mengkonsumsi, meskipun yang dikonsumsi itu halal sesuai pandangan hukum Islam. Tapi konsumen muslim juga tidak boleh melakukan permintaan pada barang yang ada sama banyak, menganggap semua barang itu penting gitu loh, padahal nggak penting, sehingga pendapatannya habis. Nah inilah yang membuat ekonomi kita itu tidak teratur, karena kita mengikuti keinginan kita. Dan juga harus diingat bahwa manusia itu memiliki kebutuhan jangka pendek dunia dan jangka panjang itu di akhirat, yang sangat penting dan harus dipenuhi. Jadi dalam konsumsi juga kita tidak boleh yang namanya hanya memikirkan dunia gitu. Kita juga harus bersedekah, berinfak, dan yang lain-lainnya supaya bekal kita di akhirat juga bakal terpenuhi. Kepuasan dalam konsumsi Islam, maksudnya itu adalah kepuasan konsumsi dikenal dengan maslahah, yang dalam pengertiannya itu terpenuhi kebutuhan baik bersifat fisik maupun spiritual. Islam sangat mementingkan keseimbangan fisik dan non-fisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya, tidak bersifat israf atau royal dan tabzir sia-sia. Oleh karena itu, kepuasan seseorang muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsinya. Jadi Islam itu sangat mengajarkan kepada kita bahwasannya buat apa beli banyak-banyak barang, tetapi barang tersebut tidak ada nilai guna untuk ibadah. Karena hidup kita itu nggak hanya dihabiskan di dunia, tapi kita juga harus mempersiapkan kehidupan kita di akhirat. Mengurangi konsumsi suatu barang sebelum mencapai kepuasan maksimal adalah prinsip konsumsi yang diajarkan Rasulullah SAW, seperti makan. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang, karena tambahan nilai guna yang akan diperoleh akan semakin menurun apabila seseorang terus mengkonsumsinya. Seperti itu. Perilaku konsumsi ada 3. Ada primer, daruriyat, sekunder, hajiyat, tersier, tahsiniyat. Jadi sesuai dengan semangat al-maqasid asy-syariah, sehingga dalam memenuhi kebutuhan seseorang atau konsumen lebih mengedepankan aspek kebutuhan daripada keinginan, demi membatasi kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya senantiasa tidak terbatas. Perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk tercapainya aspek material dan aspek spiritual dalam konsumsi. Kedua aspek tersebut akan tercapai dengan menyeimbangkan antara nilai guna total atau total utility dan nilai guna marginal utility dalam konsumsi, sehingga setiap muslim akan berusaha memaksimalkan nilai guna dari tiap barang yang dikonsumsinya, yang akan menjadikan dirinya semakin baik dan semakin optimis dalam menjalani kehidupan. Jadi kesimpulannya adalah karena meningkatnya jumlah jenis volume produk industri memudahkan masyarakat bersikap konsumtif dan materialistis. Perilaku konsumtif ini menjadi kebiasaan semua masyarakat dari berbagai kalangan. Implikasi sikap konsumtif ini dapat membuat penghasilan masyarakat sebagian besar hanya untuk konsumsi, sehingga tidak ada tabungan dan investasi baik itu untuk dunia maupun akhirat, seperti zakat dan sebagainya. Islam menawarkan pola konsumsi yang seimbang, yaitu tidak tabzir dan tidak israf. Jadi sebagaimana yang tadi dijelaskan,
Intinya dalam berkonsumsi itu kita tidak boleh yang namanya berlebih-lebihan, bermewah-mewahan, dan kita juga harus menerapkan prinsip bahwasanya kita beli apa yang kita butuhkan, bukan kita tuh membeli sesuai keinginan kita, karena kalau menuruti sesuai keinginan kita itu nggak akan selesai atau kita bakalan puas gitu. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi konsumsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.